selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Seorang teknokrat terlahir dari rezim yang terorganisir. Sejak muda dilimpahi bakat, berpendidikan mantap dan penuh tekad. Visinya melambung jauh tinggi. Penguasa memberinya tempat berekspresi. Dia menjadi yang terpilih di lapisan penting rezim yang penuh seleksi. Berkiprah dalam alih teknologi industri nasional penuh gengsi. Dia menjadi presiden di waktu yang sempit, saat bayang-bayang rezim digugat sengit. Ketika reformasi masih saja dalam transisi, apa pandangannya soal kondisi negeri terkini? Inilah Mata Najwa, Habibie hari ini. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden. Apabila cukup alat bukti tindak pidana, maka proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sosoknya lekat diingatan karena buah pikir maupun cara berucap dan mengambil tindakan. Memerintah di era transisi yang sulit, ia mampu meletakkan landasan demokrasi yang konkret. Untuk negeri ini, kita sambut Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Sepasang mata bola, lagunya kita putar khusus untuk Presiden ketiga Baharudin Yusuf Habibie. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Sehat-sehat? Sehat. Pak Habibie, saya ingat terakhir kali saya mewawancari Bapak itu hampir 4 tahun yang lalu. Ketika itu tepat 40 hari pasca berpulangnya Ibu Ainun. Saya ingat saya wartawan pertama yang waktu itu Bapak kasih kesempatan wawancara. Saya ingat tahun itu Pak, saya bertemu dengan orang yang sangat patah hati. Masih patah hatikah Habibie hari ini? Enggak pernah saya patah hati, tapi saya kehilangan ya separuh dari jiwa saya. Tapi sekarang saya sangat meyakini bahwa Ibu Ainun selalu berada pada diri saya. Kalau saya merindukan Ibu dan sedang sedih, saya kejamkan mata saya dan terbayang wajah Ibu yang mengatakan, jangan sedih. Saya selalu mendampingimu dan berada di sampingmu. Itu kata-kata yang saya dengar melalui telepati atau keyakinan bahwa Ibu Ainun selalu berada dengan saya. Ini selendangnya. Itu selendang Ibu Ainun? Ya. Selalu Bapak bawa atau karena memang spesial malam karena ini? Ini malam dingin, saya pakai yang panas. Jadi saya boleh ya? Boleh Bapak. Jadi Ibu Ainun ada di tengah-tengah kita saat ini pun ya Pak? Setidaknya lewat selendang ya? Ya, dalam hati saya selalu. Selalu ada. Ada beberapa keluarga yang hadir di sini. Ada Mas Ilham Putra, kemudian juga ada Mas Adri, keponakan dari Pak Habibie. Saya ingin ke Mas Adri. Selain kisah cinta yang begitu menginspirasi banyak orang, ada Habibie juga duduk di samping Anda, Mas Adri. Selain kisah cinta yang sedemikian dahsyat, apalagi keistimewaan dari sosok paman Anda ini bagi keluarga besar? Oh, beliau adalah panutan bagi keluarga dan juga bagi semua orang sebetulnya ya. Dan beliau selalu menjaga silaturahmi dengan semua orang. Tidak mengenal kelas, tidak mengenal standar sosial, dan selalu menghormati orang yang dituakan. Dan yang pastinya beliau selalu tidak pernah berhenti bekerja demi kemajuan bangsa Indonesia. Tidak pernah berhenti bekerja demi kemajuan bangsa. Luar biasa, perlu tepuk tangan. Baharudin Yusuf Habibie, seorang jenius, insinyur pesawat terbang, wakil presiden, presiden ketiga Republik ini yang menjabat hanya 517 hari. Bukan untuk mengorek luka lama Pak Habibie, tapi untuk belajar dari perjalanan bangsa. Saya ingin kita menyaksikan cuplikan potongan sejarah berikut ini.
Aku tidak pernah mendapat Saudara tanggapan pimpinan sidang, yang positif. saudara pimpinan sidang, interupsi sebentar. Saya Saya mendapat informasi Sudah, dari luar, itu masih terjadi penembakan. Dan saya minta apakah betul status mahasiswa ini representasi apa yang mahasiswa yang dari luar. Ini perlu jelas. Maka pada tanggal 11 Oktober 1999, Jaksa Agung telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap kasus yang berkaitan dengan ketiga yayasan tersebut. Adapun terhadap keluarga dan kroni mantan Presiden Soeharto, apabila cukup alat bukti tindak pidana, maka proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menolak. Menolak. Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi Pak Habibie, bukan untuk mengorek luka, tapi untuk belajar dari perjalanan bangsa. Pada saat itu Pak Habibie berada di rumah dan menyaksikan dari televisi, betul Pak? Benar. Benar. Apa momen yang paling kuat yang diingat Pak Habibie, menyaksikan laporan pertanggungjawaban ditolak dari televisi? Ya, saya harus menerima bahwa itu suatu kenyataan. Dan sebelumnya, saya telah mengumumkan bahwa saya hanya bersedia untuk dicalonkan kembali sebagai presiden jikalau pertanggungjawaban saya diterima. Kalau tidak diterima, saya persilahkan pilih orang lain.